Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Ini kalian seumuran sama adik aku banget, beda 5, 6 tahun. Ya ampun tua banget kita, Bu. Kita tapi kan masih berjiwa muda. Oh baiklah. Mungkin aku langsung share screen sedikit ya. Bisa dikasih add permit, Bu Kris? Oke, sebentar. Kristi nggak bisa screen Coba share. lagi, Bu. Nah, coba. Oke. Oh ya, bisa. Oke. Sudah terlihat? Sudah terlihat di saya. Oke, selamat pagi. Mungkin hari ini seperti yang diinformasikan sama Bu Krisna tadi, hari ini saya ngomongnya sharing-sharing ya sama teman-teman semua. Mungkin kita lahirnya lebih dulu, jadi kita punya experience lebih dulu daripada teman-teman. Jadi sedikit aja, mungkin hari ini saya cuma punya beberapa slide aja, cuma buat ngasih tahu teman-teman, adik-adik di sini, apa sih bedanya masa-masa kuliah, teori-teori di kuliah, sama aplikasinya di tempat kerja, khususnya kalau saya di bidang manufacturing otomotif company. Dikit aja kalau dari saya, mungkin saya lulusan teknik industri, sama seperti Bu Krisna, sama-sama jurusan teknik industri di Brawijaya. Saya dulu asisten laboratorium statistik dan rekayasa kualitas. Lalu saya bekerja di salah satu anak perusahaan Astra, namanya PT Gaya Motor. Mungkin nggak begitu banyak orang yang tahu, karena konsepnya PT Gaya Motor ini bukan perusahaan yang punya brand tertentu kayak Toyota, Daihatsu, Isuzu, dan lain-lain, tapi kita adalah general assembler. Jadi benar-benar banyak brand dalam satu perusahaan, dari mulai scope welding sampai assembling, kayak gitu sih. Dari logistik sampai assembling. Terus pertama kali saya masuk kurang lebih 5 tahun yang lalu, saya sebagai supervisor dari quality control, quality assurance, quality customer, dan lain-lain. Itu konteksnya banyak, tapi di perusahaan saya disebutnya sebagai departemen quality control. Lalu kurang lebih 3 tahun yang lalu, saya dirotasi ke engineering sebagai supervisor engineering waktu itu untuk spesifik brand. Dan sekarang saya adalah proses engineering manager untuk plan BMW Indonesia. Mungkin nggak banyak yang tahu kalau BMW itu ada yang dirakit di Indonesia. So far kita sudah punya 9 model yang dirakit di Indonesia yang sifatnya adalah CKD atau complete knockdown. Mungkin itu ntar akan saya bahas sedikit. Nah, yang kalian tahu untuk import dari luar negeri namanya CBU. Jadi car build up. Kayak gitu sih. Nah, terus kebetulan saya juga baru lulus dari S2 Teknik Industri, jurusan lebih spesifik ke bidang manajemen industri di Universitas Indonesia. Salam kenal semuanya. Lalu kita masuk. Nah, mungkin ini agak sedikit interaktif, nanti mungkin Bu Krisna yang akan mengarahkan. Jadi saya mau tanya dulu nih, menurut kalian lulusan TI itu nanti kerjanya bakal di bidang apa sih? Apa sih yang kalian pikirkan setelah kalian lulus? Mau jadi apa? Mau kerja di bidang apa? Yang benar-benar bisa mengimplementasikan teori-teori dari teknik industri itu sendiri. Oke. Ayo coba teman-teman. Belum kepikiran, Bu. Belum kepikiran, waduh. Oke, yang lain? Untuk yang 2020 mungkin saya sudah memberikan beberapa materi mengenai di mana di perkuliahan pertama kedua kalau tidak salah. Kira-kira tuh teknik industri itu akan kerja di mana? Beberapa sudah saya keluarkan, bahkan di UTS ini UTS saya itu lebih tidak hitungan seperti kita dulu, karena basically pasti akan dihitungan mah gampang ya, kita bisa pakai Iya, kita bisa belajar. kita bisa membuat gitu lagi, tapi lebih ke mindsetnya kita harus seperti apa, atau kita mau kemana setelah lulus S1. Coba teman-teman ada ya Bu Kristi bertanya ini. Kalian pengennya kerja di mana deh setelah selesai? Iya, benar. Setelah lulus ya. Setelah Mungkin lulus. ada yang angkatan yang agak tua-tua juga boleh
Jawab Kayak pertanyaan. misal tadi Saya lihat ada teman-teman Heeh. yang asisten lab statistik mungkin kepikiran, oh mau kerja di BPS atau lembaga-lembaga statistik lainnya, atau di manufacturing, tepatnya di perusahaan mana, atau something else. Oke, boleh. Saya tunjuk aja deh asisten saya. Boleh. Enggak, Mbak Lianur, coba ke Mbak Lianur mungkin kepikiran habis ini mau kerja di mana, Mbak? Ini asisten statistik, Bu, dan ini IPK-nya sangat stand out sekali untuk Lianur ini. Wow. Mana nih Mbak Lianur? Atau mungkin speakernya nggak bisa, kalau nggak gitu ini Halimatus Hadiah aja. Ini juga teladan sekali, Bu. Ini IPK-nya 4,00 kalau nggak salah. Wah, gila-gila. Iya, dia asisten statistik juga. Kira-kira mau kerja di Masih belum kepikiran, Bu. Masih Oh, belum bingung. kepikiran. Oke. Mungkin ini sesi yang bener-bener basic ya. Mungkin buat nanti aku sama Bu Krisna bener-bener bakal sharing ke teman-teman. Kalau teknik industri itu kenapa sih kita suka dibilang jurusan yang transgender? Aku ngomongnya bukan bencong ya, tapi transgender. Jadi bisa masuk ke gender manapun karena kita memang seluas itu. Oke, aku lanjut. Teknik industri itu bisa masuk bidang otomotif, telekomunikasi, konsultan, finance, bisnis analis, perbankan, aviation, researcher, lecturer, bahkan IT dan finance sekalipun. Yang mungkin kita nggak pernah terpikir untuk masuk ke bidang itu. Karena mungkin di teknik industri sendiri, aku kurang tahu kalau di ITA TS tuh kayak gimana ya. Cuma kalau dulu waktu saya sama Bu Krisna di teknik industri, mungkin kita memang ada spesifik mata kuliah yang ngomongin tentang IT, tapi nggak secara in detail. Dan kita juga punya mata kuliah khusus terkait finance, tapi juga nggak detail, yang benar-benar basic aja. Gitu. Tapi di tempat kerja itu anything can happen. Jadi tiba-tiba kalian keterima di jadi programmer, atau bisnis analis, atau benar-benar kalian keterima jadi bidang accountant, atau finance yang benar-benar basic, bahkan mungkin perpajakan. Karena kita bisa masuk ke semua aspek. Sebenarnya kayak gitu sih. Terus kerjanya itu ngapain aja sih kalau misal teman-teman di bidang itu? Nah, sama kayak namanya, kita adalah industrial engineering. Kita punya beberapa responsibility. Jadi dari mulai bisnis analis nih, kita ketemu customer, kita nanya-nanyain ke mereka, kamu maunya apa? Kamu maunya produk apa? Anda maunya seperti apa? Spesifikasi seperti apa? Sampai kalian desain, sampai kalian arrange budget, sampai teman-teman itu bikin development bareng-bareng sama tim. Kalian pernah dengar yang namanya FMEA, kalian pernah dengar yang namanya line balancing, kalian pernah dengar desain AutoCAD, SolidWorks, IT programmer, dan lain-lain, sampai kalian benar-benar menciptakan suatu produk atau jasa. Ini nggak benar-benar terbatas banget. Jadi karena teknik industri itu benar-benar, kalau di teknik industri mungkin namanya SIPOC atau SIPOC ya. Benar-benar kita tuh ada dari supplier sampai customer, output dan input. Jadi kalian maunya jadi apa? Kalian bisa jadi supplier, kalian bisa jadi input, proses, output, ataupun customer. Which one you choose, kayak gitu sih. Itu tergantung dari teman-teman ada di bidang apa nantinya. Terus, oke, ini yang menarik. Teori versus reality. Mungkin sekarang teman-teman suka diajarin sama Bu Krisna gitu kan. Kok teori terus sih, Bu? Kok semua isinya ini, isinya itu gitu. Emang apa sih fungsinya ke depannya gitu? Emang apa sih fungsi dari teori-teori itu? Benar-benar kita pakai nggak sih dalam kehidupan nyata? Benar-benar kita pakai nggak sih dalam kehidupan sehari-hari? Oke, karena di sini saya dari bidang manufacturing otomotif, jadi kalau saya bilang, yap, itu benar-benar kepake. Dan itu adalah keseharian saya. Jadi benar-benar teknik industri. Di kantor saya kan juga dari banyak bidang ya, banyak teknik-teknik yang lain. Kimia, elektro, sipil, dan lain-lain. Tapi bidang kita, to be honest, bidang kita, teknik industri adalah teknik yang benar-benar bisa masuk ke semua hal. Dari mulai kalian marketing, cost control, sampai engineering, bahkan production. Dan sampai quality control atau quality assurance. Gitu sih. Nah, apa sih bidangnya?
mungkin yang teman-teman lihat sekarang adalah mata kuliah teman-teman yang teman-teman dapat di kampus. Dari mulai statistik, tata letak fasilitas, industrial psikologi, PPIC, lean manufacturing, bahkan TPM dan PM, dan yang tadi Bu Krisna omongin adalah ergonomik aspek. Ini adalah hal yang setiap hari saya dapatkan di kantor. Dan ini real life, which is kalian bisa pakai ini apa aja. Apalagi ini saya ngomong secara personal di perusahaan saya, which is anak dari perusahaan Astra. Dan ini berlaku untuk di seluruh perusahaan Astra. Jadi, nah, bedanya antara kuliah dan kerja adalah kalian nggak bisa pilih mata kuliah mana yang kalian suka. Kalian nggak bisa pilih berapa SKS yang mau saya ambil. Kalian nggak bisa pilih, saya mau sekelompok sama siapa ya? Saya mau punya tim seperti apa? Saya mau ngambil dosen siapa? Saya mau kerja sama siapa? Saya mau kerja bagian apa? Saya mau kerja bagian ini, bagian itu. Kalian nggak bisa milih itu. Contohnya kayak asisten ergonomi. Karena punya deep skill tentang ergonomi, jadi kalian menganggap bahwa kalian nyaman bekerja di lingkungan ergonomi aspek di satu perusahaan. Tapi nggak semudah itu, teman-teman. Jadi mungkin pertama kali kalian masuk, kalian di bidang ergonomi. Tapi after 1 year, mungkin setengah tahun juga bisa, atau 3 bulan, kalian akan dirotasi ke departemen lain, yang mungkin sebelumnya nggak pernah kalian dapetin. Jadi, don't stop to learn something. Don't stop to learn anything. Dan jangan pernah mencoba untuk memeta-metakan skill kalian. Jadi kalau, oh aku ergonomi, jadi aku ergonomi aja. Oh aku statistik, jadi aku statistik aja. Oh aku suka banget sama PPIC, jadi aku, sorry, jadi aku concern-nya lebih ke PPIC daripada ke maintenance dan lain-lain. Don't do that, gitu. Nah, ini adalah hal yang sangat realistis banget ada di Astra International Group dan BMW Group. Jadi, company know exactly what they need, tapi kalian nggak pernah tahu apa yang kalian butuhin. Jadi, kalian tidak bisa memaksa suatu perusahaan atau perusahaan tempat kalian kerja untuk meminta ditempatkan di tempat yang kalian sukai. Gitu. Jadi, kalian nggak pernah tahu apa yang perusahaan butuhkan. Saat perusahaan butuh yang benar-benar aspek financial atau financial support, dan perusahaan melihat kalian bisa untuk support di aspek finansial, they said why not. Tapi kalau dalam diri kalian bilang, kenapa harus aku nggak tahu finance apa-apa, itu bisa jadi hambatan buat kalian berkembang sebenarnya. Jadi, please open your mind, open your, how to say, jadi don't stop learn, don't stop to know each other, don't stop to learn something new. Dan ini benar-benar kejadian di tempat aku. Seperti yang tadi Bu Krisna omongin, dulu di LinkedIn itu benar. Dulu saya adalah asisten dari statistik dari Quality Control Engineering. Dan Bu Krisna itu asisten dari sistem manufaktur, which is benar-benar erat kaitannya dengan manufacturing, desain, dan lain-lain. Sedangkan saya hubungannya sama statistik, standarisasi, customer relation, dan lain-lain. Dan pertama kali saya dapat kerja, saya senang banget karena bidang saya sesuai sama bidang saya di kuliah. Jadi kayak nggak perlu belajar banyak. Pikir saya waktu itu kayak gitu. Nyatanya kan beda banget nih. Gitu. Jadi kayak, oke, seenggaknya aku udah punya basic, jadi tinggal belajar tentang kehidupan sehari-hari di kantor, data apa yang harus saya ambil, dan lain-lain. Saya merasa sangat nyaman di sini dan udah mulai ikut beberapa proyek. Jadi proyek-proyek yang berkaitan dengan persiapan new model, persiapan kayak new product, hubungan sama customer langsung, hubungan sama supplier, dan lain-lain di area quality control. Tapi itu cuma setahun, teman-teman. Benar-benar cuma setahun saya di quality control yang merasakan bahwa, oh kehidupan kuliah saya benar-benar kepake nih. Kalau saya tuh, apa yang saya suka di kuliah, itu benar-benar saya pakai di tempat kerja. Tapi, kebutuhan perusahaan tuh beda ngomongnya.
Jadi di tahun kedua saya kerja, saya dirotasi. Karena ada kebutuhan dari perusahaan itu sendiri di area BMW line. Dan saya dipindahkan ke aspek engineering proses. Yang hubungannya dari customer, desain, dan lain-lain. Bahkan saya nggak pernah megang AutoCAD sama sekali waktu kuliah. Saya nggak pernah megang yang namanya SolidWorks, saya nggak pernah tahu. Saya nggak pernah suka sama menggambar teknik pada saat itu. Tapi saya dipaksa untuk melakukan itu di area saya yang baru. Saya jarang banget pakai Microsoft Project dan lain-lain, tapi benar-benar saya dipaksa. Lingkungan kerja saya yang memaksa dan kebutuhan kerja saya yang memaksa saya untuk belajar semua itu. Jadi mau nggak mau tuh teman-teman harus belajar untuk kayak gitu. Mungkin sama kayak, mungkin teman-teman sekarang udah bisa berpikir bahwa, oh oke, manufacturing itu adalah apa yang sekarang saya lakukan, tapi kembali lagi yang tadi aku udah bilang, bedanya adalah kalian bisa menerapkan itu. Semuanya sama. Kalian ambil data, kalian analisa bareng-bareng, tapi bedanya adalah kalian nggak pernah tahu dan kalian nggak pernah bisa milih apa yang kalian suka dan apa yang kalian nggak suka. Karena kita kerja dan dibayar oleh orang. Bukan teman-teman, kecuali beda case-nya gini. Kalau teman-teman konsepnya adalah, oh habis lulus kuliah saya mau jadi wira swasta. Gitu. Mau buka usaha sendiri dan mau menciptakan suatu perusahaan sendiri. The rule in your hand. Tapi kalau kita bekerja di perusahaan orang lain, kita nggak punya rule apapun. Kita punya rule untuk tim kita sendiri. Tim di bawah naungan kita. Dan untuk informasi aja, kalau teman-teman udah lulus S1, di perusahaan manapun aku rasa, dan kalian diterima di perusahaan manapun maksudnya, kalian akan punya suatu tim. Di mana kalian as a leader. Gimana caranya kalian untuk kontrol dan monitoring teman-teman kalian yang mungkin lebih tua atau lebih muda, lebih punya banyak experience dibanding teman-teman yang baru lulus S1. Itu adalah tantangan kita tersendiri sih, sebagai orang baru dalam satu perusahaan. Kita nggak cuma untuk mencoba mengenal kayak pertama kali kita masuk kuliah yang kayak, hai nama aku Gisti, nama kamu siapa, terus kalian ngelakuin kuliah selama 4 tahun, tapi ini benar-benar beda gitu. Kalian harus tahu, hey nama saya ini, dan dia ngasih tahu namanya, lalu saling kenalan, nggak cuma itu aja. Tapi kayak, apa yang kamu punya? Apa yang kamu bisa? Seberapa besar sih effort kamu untuk menjadi seorang leader yang baik buat aku? Gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin ergonomik aspek, kalau di tempat aku, kita ngomongnya Departemen HSE, Health, Safety, and Environmental. Jadi ngomongnya tim ergonomik atau tim HSE ini adalah tim yang mengevaluasi aspek-aspek ergonomik di dalam suatu proses. Contohnya kayak, oh kita mau bikin engine dari suatu mobil gitu. Gimana sih aspek ergonomiknya kayak gitu. Jadi kayak pengecekannya seperti apa, apakah aman atau enggak, apakah seranya dapat dan lain-lain. Itu benar-benar terjadi. Dan tugas kalian bukan itu, teman-teman. Tugas kalian itu bukannya menghitung berapa besar faktor ergonomiknya, bukan. Yang lakuin itu adalah tim kalian. Apa yang kalian lakuin? Ya kontrol hasil kerja mereka. Apakah benar? Apakah sesuai? Apakah sesuai dengan kondisi nyatanya? Apakah sesuai dengan teori yang kalian tahu? Jadi job desk teman-teman adalah bukan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh tim, tapi lebih kepada how to control your team, how to check your teamwork, dan lain-lain. Jadi jangan berpikir untuk, oh aku kerja, terus aku cuma di depan komputer, oh aku kerja, terus aku kayak praktikum, oh aku kerja, oh aku kayak ngerjain tugas akhir. Bukan itu sih kerjaan kalian. Jadi lebih kepada analisis. Jadi yang dipakai adalah, kalau di tempat aku ngomongnya think tank. Jadi tempat untuk, bukan tempat sih, kita adalah orang-orang yang memang direkrut untuk menganalisa atau memikirkan sesuatu yang baru dan memberikan dampak bagi perusahaan, gitu sih. Nah, jadi kalau quote dari aku sendiri sebenarnya agak dikit beda. Jadi pertama adalah love what you do and do what you love, then something you love be your passion. Karena
Kalau misal anak-anak sekarang, kalau ditanyain, jawabannya pasti, "Kamu mau kemana?" Aku pasti mau ngikutin passion aku, mau kerja apa, gitu. Padahal kalian nggak pernah tahu passion kalian tuh apa. Dan kadang setelah kalian kerja, terus kalian mencoba untuk mencintai kerjaan kalian itu adalah passion kalian. Jadi, oh saya statistik, terus tiba-tiba di perusahaan saya masuknya di ergonomi, gitu kan. Oh, saya nggak suka nih ergonomi, tapi kalian mencoba untuk mencintai ergonomi di perusahaan kalian. Lama-lama, kalian mungkin akan punya skill yang jauh lebih upgrade untuk aspek ergonomi daripada aspek statistik kalian. Kayak gitu sih konteksnya. Jadi, sekali lagi aku ingetin, ini bedanya untuk di area kerja sama di area kampus. Jadi nikmatin masa-masa kampus kalian, soalnya itu masa-masa paling enak banget, masa-masa paling belajar di mana kalian bisa kenal satu sama lain, kayak gitu. Dan mungkin ini akhir dari presentasi saya dikit. Cuma kenapa sih dari yang tadi aku bilang, kesusahan aku waktu masuk pertama kali di engineering bahwa aku harus belajar ini itu karena aku nggak bisa apapun di engineering, aku hanya bisa project management dengan Microsoft Project dan pengetahuan sedikit di industrial aspek. Tapi aku mencoba untuk mencintai itu dan ini adalah hal yang telah aku lakukan selama hampir 4 tahun di engineering. Jadi mungkin kalian nggak pernah tahu kalau BMW itu diproduksi di Indonesia. Jadi kapan-kapan kalau corona udah selesai, bisa main-main ke tempat aku untuk studi excursion-nya. Jadi bisa lihat BMW production-nya tuh kayak gimana, kita punya model apa aja, dan apa sih yang kita siapin dari suatu launching, suatu produk. Dari mulai pertama kali kita dapat info kalau kita akan launching, sampai kita ngomongnya kayak gitu sih. Dan serunya adalah kita bisa kenal banyak orang di berbagai bangsa, berbagai negara, yang kalau di manufacturing ya, buat teman-teman cewek di sini, mungkin kalian nggak banyak lihat cewek di situ, mungkin hanya 1, 2 orang, salah satunya adalah saya. Jadi ya itu adalah keseharian saya, gitu. Jadi tim saya adalah laki-laki semua, dari produksi juga cowok semua, di semua area ada cowok semua, dan untuk di pabrik juga so far cuma ada 2 cewek, saya sama teman saya satu lagi, tapi di beda bidang. Jadi buat teman-teman yang cewek juga jangan merasa kecil hati kalau kalian gabung di satu perusahaan yang dominannya adalah cowok. Yang buat teman-teman cowok, semangat terus. Di sini konsepnya adalah nggak terbatas mau kalian cewek, mau kalian cowok, tapi kalau kalian punya kemampuan di bidang apapun dan semangat mau belajar, kalian pasti bisa kok masuk kemana aja. Gitu. Sekian sih dari saya, Bu Krisna. Mungkin bisa langsung di take over. Oke, terima kasih Gisti untuk summary-nya tentang slide-nya. Jadi kita sekarang boleh langsung masuk ke sesi diskusi. Tapi sebelumnya saya mau ini dulu ya, sedikit memberikan summary. Berarti tadi kalau misalkan BMW itu punyanya atau itu ada sebuah project dari PT Gaya Motor, benar itu nggak, Gisti? Atau sebenarnya PT Gaya Motor itu dia produksinya apa aja sih? Oke. Jadi PT Gaya Motor itu kita bergerak di bidang general assembler, which is dari logistik sampai produksi, production, end of production. Untuk brand-nya itu kita punya 5 brand. Pertama ada Quester. BM Quester itu adalah truk Volvo. Kalau kalian pernah lihat truk-truknya Pertamina yang warnanya merah dan hijau, nah itu adalah truk Quester, itu dibuat di perusahaan kami. Terus BMW kita punya 8 model so far. Terus kita juga ada painting untuk Honda Motor. Jadi kayak fender cover dan lain-lain, bahkan sampai kaca spion kalian, itu untuk proses pengecatannya, itu ada di perusahaan kami. Lalu untuk welding-nya sendiri ada welding Daihatsu, jadi kita bikin untuk proses welding Xenia Avanza,
dan Grandmax, serta Terios Rush, itu ada di perusahaan kami untuk weldingnya. Dan untuk ekspor dari Toyota Fortuner, itu juga ada di kami untuk paintingnya. Logistiknya juga logistik BMW ada di kami, kayak gitu sih. Nah, itu untuk dari segi PT Gaya Motornya. Tapi kalau BMW itu apa sih gitu? BMW itu punya 2 plant, 2 jenis factory, yaitu main plant, yaitu adalah plant mereka sendiri, yang di dalamnya adalah orang-orang Jerman semua dan orang-orang BMW asli, dan ada yang namanya partner plant atau BMW yang bekerja sama dengan Astra International untuk membuka plant BMW di Indonesia karena market BMW di Indonesia dinilai cukup bagus kayak gitu. Nah, jadi PT Gaya Motor ini adalah partner plant dari joint venture antara BMW dan Astra International kayak gitu. Jadi BMW itu kayak nanam saham ke Astra untuk membentuk suatu plant. Jadi semua fasilitas di perusahaan kami terkait BMW itu benar-benar dibiayai oleh BMW itu sendiri, dan saya juga punya bos Jerman namanya Pak Dietmar Pfaff. Dia standby di office kami dan kerja bersama dengan kami. Terus setiap kita ada project baru dan itu akan di-develop langsung dari tim Jermannya sendiri. Maka dari itu untuk setiap project baru kadang kita diminta untuk melakukan training ke beberapa tempat untuk implementasi project atau sharing knowledge dari suatu project itu sendiri. Contohnya kayak ke Thailand, Malaysia, Jerman itu sendiri, Amerika, dan lain-lain. Kayak gitu sih. Oke, Bu Gisti ada yang raise hand, Aditya Apriawan sepertinya. Silakan Mas, boleh di-on-kan audionya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Begini, saya mau tanya, apakah di perusahaan Ibu sendiri itu ya di BMW itu ruang cakup lingkup di bidang AutoCAD itu luas atau hanya beberapa saja, Bu? Sekian, terima kasih. Oke, ini excited sama AutoCAD ya. Sebenarnya kalau untuk bidang AutoCAD-nya sendiri, kita pakainya spesifik di area engineering. Jadi di tim saya, kita ngomonginnya adalah tata letak fasilitas, karena di engineering itu nggak cuma ada engineering proses, tapi ada namanya juga plan facility. Jadi setiap ada proyek yang berhubungan dengan plan, hubungannya kayak bikin plan baru, atau bikin area baru, jalur baru, itu benar-benar kepake untuk AutoCAD-nya itu sendiri. Nah, kalau untuk di area BMW sendiri, kita suka ngadain yang namanya relayout area, jadi itu benar-benar kepake untuk AutoCAD-nya sendiri, dan desain-desain dari jig atau fixture kami. Itu juga kadang pakai AutoCAD ataupun SolidWorks. Nah, tapi kalau di BMW sendiri, ini untuk Aditya informasi aja ya, dan teman-teman yang lain informasi, kita juga udah mulai pakai yang namanya 3D layout. Jadi kita akan ada namanya regular scanning, 3D scanning. Jadi kita akan bikin konsep 3D scanning untuk di masing-masing area, capture 180 derajat, kayak HP kalian lah. Jadi bisa capture 180 derajat, 360 derajat, terus kita bisa tahu tanpa kita harus pakai AutoCAD. Kayak gitu. Nah, tapi so far untuk AutoCAD sendiri kita masih sering pakai kok. Dan itu scope-nya emang luas banget, apalagi khusus untuk project dan keseharian kita. Gitu sih. Iya, jadi meskipun AutoCAD sudah sangat kuno, saya juga heran kenapa sampai sekarang masih Kepake ya. Iya, makanya udah dari zaman kapan? Dari zaman bapak saya kuliah kali ya itu ada. Dan kenapa sampai sekarang masih tetap dipakai? Tapi ternyata mungkin memang dia selalu upgrade fitur gitu ya. Jadi kalau dulu hanya 2 dimensi, sekarang sudah mampu 3 dimensi. 3D, ya. Kalau saya dulu waktu sempat di GMF ya, kita karena mungkin pas desain pesawat sedikit lebih rumit indoor dan lain sebagainya, kita prefernya pakai CATIA gitu. Ya, betul. SolidWorks kita juga masih pakai. Kalau anak-anak ITAT sini masih sering pakai AutoCAD, cuman mungkin akan ada beberapa training ke depan ya yang pakai SolidWorks. Tapi masih sama juga mesti pakai AutoCAD. Oke, tadi ada yang raise hand lagi, tapi saya belum. Mungkin info dikit aja, mungkin buat referensi teman-teman ya. Kalian udah bisa coba namanya pakainya Bayle, B-A-Y-L-E. Itu untuk AutoCAD tapi versi 3D scanning. Jadi kalian bisa scan pakai HP kalian sendiri, terus kalian masukin hasil scan-nya ke Bayle, nanti dia akan jadiin 3D automatic.
Oke. Coba aja yang free. Mohon maaf Bu, diulangi Bu. Belum Bailey. saya catat. BAYLE. Bailey. Ya. Ya Bu, makasih Bu. Oke. Oke. Tadi ada yang raise lagi, siapa ya tadi saya kurang. Coba lagi kalau ada pertanyaan silahkan langsung aja diajukan Mas Mbak. Karena tadi saya tidak terlalu melihat. Oke, ada juga yang titip pertanyaan saya, Bu. Gimana? Ini ada yang resen Arga Jati Oke, Alfian. Argajati. Oke. Silakan Mas di-on-kan. Ya Bu, saya di sini mohon izin mau bertanya lebih ke kesannya itu bagaimana sih Bu? Kita itu jadi fresh graduate ya, diterima di salah satu perusahaan yang kita itu sekelas sarjana gitu Bu. Kan nggak kayak SMK biasanya produksi, kita mengikuti alur lah produksi itu gimana. Tapi ini kita itu disuruh kayak membuat suatu proyek atau kerjaan yang dilakukan oleh orang-orang produksi gitu. Jadi kesannya itu gimana di lapangan gitu Bu? Kesannya Iya. pasti seru, tapi banyak tantangannya. Kan kembali lagi tadi saya udah bilang, pertama kali kalian masuk ke suatu perusahaan pasti ada yang namanya training, pengetahuan dulu tentang dasar-dasar di perusahaan itu ada peraturan apa, ini itu, area ini lingkupnya siapa, area ini lingkupnya siapa, dan dipegang oleh siapa, atau PIC dari masing-masing area. Terus kita masuk, misalnya contohnya saya ya, saya engineering, saya cuma punya tim 3 orang sekarang untuk semua produk BMW. Terus saya harus bekerja sama teman-teman produksi. Konteksnya adalah kalian harus konsisten dan komitmen sama apa yang harus teman-teman jalanin. Karena kita adalah karena di engineering, oke, kalau di perusahaan saya, departemen yang benar-benar direct atau bukan supporting adalah hanya produksi. Sedangkan departemen lain itu hanya supporting. Engineering, PPIC, quality, maintenance, dan lain-lain itu hanya supporting. Karena benar tim yang membuat produk di perusahaan adalah orang produksi. Kita hanya mensupport orang produksi agar jalannya lancar. Jadi kenapa saya bilang konsisten dan komitmen adalah kita harus benar-benar menanyakan sama mereka butuhnya apa? Mereka pengennya apa dari kita? Mereka butuh support apa dari kita? Mereka pengen improvement, mereka ingin membuat alat bantu untuk mereka sendiri agar bekerja lebih cepat. Kalau dari tim saya, karena kita adalah engineering proses, kita melakukan namanya line balancing. Atau kalian kenal sama yang metode stopwatch time study? Jalur, teman-teman di lapangan, kalian rasa, oh ini terlalu lama, oh ini terlalu cepat, oh ini terlalu jauh, oh ini terlalu dekat, jadi teman-teman melakukan re-layout dari area tersebut, teman-teman membuat alat bantu untuk mempermudah mereka bergerak, teman-teman membuat alat bantu untuk mempermudah mereka bekerja, jadi mereka bisa kerja lebih cepat, mereka bisa kerja lebih nyaman, dan dari aspek ergonominya juga bisa jauh lebih dapat. Kadang sih kayak kita kayak gitu ya. Jadi benar-benar kita kayak sales, marketing, menanyakan ke customer karena customer kita adalah orang produksi. Kamu maunya apa? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa kita lakukan untuk mensupport kalian? Dan kita yang megang standar kerjanya mereka. Jadi kalau di BMW sendiri, kita yang bikin ASI manual itu apa ya? Kayak work instruction book. Jadi gimana caranya kamu bikin satu mobil itu di-handle oleh tim engineering. Jadi setiap ada pertanyaan, mereka pasti nanya ke kita. Jadi apakah ada yang salah, apakah ada yang kurang, apakah sesuai dengan aspek-aspek teknik, apakah metode yang saya gunakan benar atau salah, kayak gitu. Karena benar kata kamu tadi, kalau diproduksi kan tinggal ngikutin alur aja tuh kalau anak SMA. Nah, kalau kita enggak, kita mencari tahu apa sih yang baik buat mereka, ide-ide kita tuh kayak gimana sih? Oh, mereka pengennya kerja lebih cepat. Oh, mereka pengennya alat untuk mereka mencapai titik tertinggi karena mereka kurang tinggi badannya, sedangkan tinggian mobil daripada badannya. Nah, itulah kita, itulah tugas kita. Jadi kita desain thinking, analisis, dan lain-lain untuk support mereka. Nah, mereka adalah mengimplementasikan apa yang sudah kita buat. Lalu kita terima feedback dari mereka, oh kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, sampai kita sama-sama sepakat bahwa, oh ya oke, ini handover.
Jadi, tapi setelah itu kita nggak cuma support mereka aja, kita ambil apa ya, benefit dari apa yang sudah kita buat. Contoh, sebelumnya mereka ngerjain ini 5 menit, tapi setelah kita kasih alat dari kita dan mereka sepakat cuma semenit aja. Berarti mereka bisa saving 4 menit waktu kerjanya. Nah, saving 4 menit itu membawa berapa persen keuntungan untuk perusahaan sih? Karena kalau kalian kerja itu kontennya adalah udah ngomongin cost and benefit. Jadi kita cost-nya berapa dan benefit yang kita dapat itu berapa. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Bu Terima Kisti? kasih Bu. Iya. Ada Rafli yang raise hand. Silakan Mas Rafli. Tes. Iya. Iya, silakan. Ya, makasih Bu terkait materinya sangat bermanfaat sekali. Mau menanyakan terkait mungkin ada hubungannya sama passion sama karir ya. Mhm. Kan kalau di Jepang kan ada yang namanya ikigai. Itu kan irisan dari 4 kuadran. What you are good at, what you love, what the world needs, sama what you can be paid for. Nah, kalau saya bisa ambil kesimpulan dari paparan Ibu tadi kan, berarti kan do what you love dan apa tadi ya, saya lupa. Do what you Love what love you do and do what you dan love. love what you do. Berarti kita mulai melakukan apa yang kita lakukan dulu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa bereksplorasi ke hal-hal lain seperti itu Bu ya. Benar. Makanya tadi kalau mungkin di tempat lain atau di quote-quote yang di Google adalah love what you do and do what you love. Tapi kalau di tempat kerja kita nggak bisa mencintai apa yang, maksudnya kita nggak bisa ngelakuin apa yang kita cintain dulu gitu. Tapi kalian harus mencintai apa yang kalian kerjakan dulu. Jadi kalian masuk di suatu perusahaan, contohnya nih ya, contohnya di bidang suaminya Bu Krisna, telekomunikasi gitu. Kalian nggak pernah tahu di telekomunikasi kalian bidangnya apa. Oh mungkin marketing. Sedangkan teknik industri itu kurang erat kaitannya sama marketing gitu. Terus kalian nggak suka nih konsep-konsep marketing. Nah kalian nggak bisa ngomong kalian nggak suka. Jadi kalian harus mencoba untuk menyukai marketing dulu. Dan karena kalian udah mencoba untuk menyukai marketing, akhirnya kalian merasa bahwa oh aku sudah melakukan apa yang aku suka, yaitu marketing. Baru kalian merasa bahwa oh marketing jadi passion aku gitu. Nah, nanti waktu kalian pindah ke departemen lain yang mungkin bukan marketing tapi hubungannya sama customer complaint, customer quality assurance dan lain-lain, hal yang sama akan berulang gitu. Kalian mencoba untuk menyukai si customer claim ini dulu. Setiap ada customer complaint, kalian suka aja gitu. Kalian terima, kalian ambil apa sih esensinya, apa sih yang kurang dari tim saya, kok banyak komplain dan lain-lain. Setelah kalian tahu celahnya, akhirnya kalian akhirnya suka dengan pekerjaan kalian, dengan quality assurance itu sendiri. Dan akhirnya itu jadi passion baru kalian. Jadi passion itu nggak terpatok untuk satu bidang, kayak gitu sih. Karena passion itu, ada quote yang pernah aku baca. Passion itu antara pekerjaan atau karir. Jadi item mana yang mau kamu pilih? Passion dalam bekerja atau passion untuk karir kalian? Kalau passion untuk bekerja, berarti kalian hanya terfokus untuk satu bidang, terus menekuni itu sendiri tapi nggak pernah mau tahu bidang lain. Tapi kalau passion untuk karir, kalian harus punya banyak passion untuk menunjang karir path kalian. Itu sih. Nah, andai kata dalam seseorang dalam diri seseorang itu dia punya kayak fix mindset gitu. Jadi dari awal sudah nggak seneng sama let's say marketing lah. Dari awal sudah nggak seneng marketing lah. Jadi waktu kuliah kayak ada pemaparan tentang marketing itu nerimanya setengah-setengah. Nah, kemudian pada saat terjun di pekerjaan ternyata ditempatkan di bidang marketing. Nah, itu mungkin ada kiat-kiat untuk bisa menyukai marketing Oke. tersebut nggak, Bu? Soalnya kan kalau sudah kemasin dari awal kan rasanya sulit gitu.
Oke. Tapi kan sulit kan bukan berarti tidak bisa gitu. Nah, Mm-mm. mungkin ada kiat-kiatnya supaya bisa mencintai apa yang dilakukan, maksudnya apa yang dikerjakan pada saat itu gitu, Bu. Oke. Sekarang saya tanya lagi tadi siapa namanya? Sorry. Rafli, Bu. Oke, ke Mas Rafli. Kalau ada mata kuliah yang nggak kamu suka, kenapa kamu masih masuk ke kelas? Hmm, apa, Bu, ya? Mungkin formalitas aja, Bu. Formalitas. Oke. Apa yang bikin kamu tetap semangat masuk ke kelas? Mungkin karena nanti ngaruhnya juga ke nilai, Bu, ya, ke IP. Oke. Selain itu, ketemu teman-teman? Iya, ketemu teman-teman juga. Oke. Jadi esensinya adalah bikin hal lain yang bikin kamu semangat. Misal kamu nggak suka sama bidang marketingnya, tapi kamu suka sama orang-orang di dalamnya. Jadi orang-orang di dalamnya yang bikin kamu semangat untuk masuk kerja. Nah, orang-orang di dalamnya itulah yang bisa ngajarin kamu marketing itu kayak gimana, atau bidang-bidang lain tuh kayak gimana. Jadi, kayak misalnya nih, kamu nggak pernah suka sama lingkungan kerjamu, tapi kamu suka sama kerjaannya. Jadi kamu tetap kerja. Dan akhirnya kamu mencoba untuk memaklumi lingkungan kerjamu dan akhirnya kamu tetap mencintai apa yang kamu kerjakan. Kebalikannya, kamu nggak suka sama apa yang kamu lakukan. Misalnya kamu nggak suka sama bidang yang kamu terima, tapi kamu sangat suka dengan timmu yang solid. Jadi, timmu yang solid inilah yang membantu kamu untuk berkembang dalam bidang apapun, baik dari secara personal ataupun secara skill. Kalau dari saya sih kayak gitu ya. Jadi, cari tujuan lain dari diri kamu untuk kerja, cari tujuan lain dari diri kamu untuk masuk kuliah atau untuk mencintai mata kuliah yang nggak kamu suka atau mencintai pekerjaan yang nggak kamu suka, yaitu lingkungan sekitarmu atau tujuan-tujuan lainnya. Contohnya adalah tujuan terjeleknya adalah, oke, aku masuk sekolah, aku masuk kuliah, aku masuk kerja, yang penting aku digaji di akhir bulan. Aku terima gaji walaupun aku nggak ngerjain kerjaan terbaikku. Nanti lama-lama kalian akan merasa bahwa, kok aku digaji, dibayar sama perusahaan mengapresiasi aku, tapi aku tidak pernah memberikan apa-apa untuk perusahaan. Akhirnya kalian ada rasa untuk, aku harus belajar, aku nggak bisa stuck kayak gini-gini aja, kayak gitu sih. Iya. Bu, nanya satu lagi, enggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Iya, mungkin terkait, lebih spesifik ke perusahaannya Ibu Ayu Mhm, di BMW. Nah, sekarang kan pemerintah lagi, booming, mau mengeluarkan yang mobil listrik itu, mhm, Tesla. Tesla kan mau masuk ke Indonesia. mhm. Nah itu, eee, ada pengaruh tersendiri nggak bagi perusahaan BMW itu sendiri, Bu? Oke. Kalau dari segi pengaruh, nggak ada. Karena kita beda fitur dan beda goal. Kalau untuk rencana untuk pengadaan mobil listrik untuk BMW di Indonesia sudah ada dan sedang dikonsepkan karena terkait regulasi. Karena untuk regulasi dari industrinya sendiri adalah kita harus merakit mobil listrik yang salah satu komponennya adalah diproduksi dari Indonesia, khususnya adalah baterai itu sendiri sih. Jadi kayak harus ada kesepakatan dari kedua belah negara, yaitu Jerman dan Indonesia, apakah boleh kalau Indonesia itu ngerakit salah satu komponen pentingnya yaitu baterai. Ini yang gitu aja sih. Cuma kalau dari gini, setiap brand itu kan punya saingannya masing-masing ya. Nah, jadi kayak misalnya BMW itu kan biasanya erat kaitannya sama dibandingkan sama Mercedes-Benz ataupun Audi kayak gitu. Karena kita sama-sama di lingkup yang sama luxury car. Tapi so far kalau misalnya kita di-compare dengan Tesla, kita juga punya kok mobil listrik, tapi belum CKD, tapi udah CBU, car build up. Dan jumlah populasi di Indonesianya jauh lebih banyak yang pakai BMW electric car daripada Tesla. Karena mungkin dibanding harganya juga masih murah BMW sih. Dan benefit yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia itu belum cukup besar. Kayak misalnya fasilitas mobil listrik kita juga masih kurang,
untuk charging stationnya di Jakarta juga masih sangat kurang. Jadi ini saya info dikit aja ya. BMW di Malaysia itu hampir 70% memproduksi mobil listrik. Karena kenapa? Karena harganya jauh lebih murah 30% dari mobil biasa. Itu adalah benefit yang diciptakan oleh pemerintah Malaysia dengan upaya memperbanyak mobil listrik dan mengurangi polusi. Nah, tapi benefit itu belum muncul di Indonesia. Jadi orang Indonesia sendiri kayak masih ragu-ragu kalau beli mobil listrik. Itu sih. Jadi lebih kepada fasilitas, infrastruktur, dan juga regulasi. Gitu. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Oh iya, saya rasa sesi pertanyaan untuk mahasiswa sudah ya. Saya sekarang yang ingin mengajukan pertanyaan. Jadi saya biar biar mereka lebih melihat gambarannya. Karena kalau saya cerita, saya setelah dari gini Gisti. Kira-kira kebutuhan dari perusahaan untuk sarjana S1 itu sarjana yang bagaimana, yang mampu untuk ngapain gitulah. Karena dulu waktu saya masuk ke perusahaan gitu kan, saya itu benar-benar nggak ngerti apa-apa gitu kan. Mungkin IP, oke lah, requirement IP mencukupi, tapi kemudian ketika ada project nih, benerin conveyor nih, untuk increasing speed nih, terus kemudian untuk benerin layout, apalagi waktu itu saya dasar sekali saya menghitung cycle time saya nggak bisa. Itu sungguh memalukan. Saya selalu cerita ke mahasiswa saya, ketika saya pertama kali masuk kerja, saya itu cuma dikasih tugas untuk menghitung waktu siklus dari produk gitu kan. Terus kemudian saya nggak bisa. Saya tahu bahwa waktu siklus itu adalah waktu untuk memproduksi satu unit, tapi karena ketika di perusahaan itu kompleks gitu kan, masuknya barang dari mana, kemudian ternyata barang itu tidak hanya satu persatu, tapi langsung batch gitu ya. Ini gimana ngitung waktu siklusnya gitu kan, kita kan have no idea pada saat itu. Jadi saya pengen tanya, requirement perusahaan itu tuh seperti apa sebenarnya untuk sarjana S1 teknik industri gitu kan. Jadi nanti saya ketika saya bikin kurikulum, oh ternyata perusahaan nih butuhnya seperti ini nih, jadi saya bisa feeding anak-anak sesuatu yang diperlukan. Gitu. Oke. Menarik karena case-nya sama. Jadi pertama kali saya masuk juga kerjaan saya cuma bikin control chart dan analisa data sama data yang benar-benar karena basic saya statistik. Tapi saya nggak ngerti data apa yang harus aku ambil. Sebenarnya kayak gitu sih. Tapi kita tahu teorinya apa. Jadi requirement perusahaan. Kalau requirement di perusahaan sebenarnya beda-beda. Cuma mungkin menurut saya sistemnya general ya. Jadi kalau di perusahaan manufaktur sendiri, khususnya di BMW, industrial engineer itu tugasnya adalah line balancing dan ambil waktu cycle time untuk improvement. Jadi line balancing adalah kunci kalau kita bilang. Karena semua susah payahnya produksi itu ada di line balancing. Dan capek enggaknya orang itu tuh ada di line balancing. Which is itu adalah spesifik teori yang cuma ada di teknik industri. Karena di teknik-teknik yang lainnya nggak ada. Terus yang kedua adalah statistik. Karena kita adalah teknik industri yang punya ilmu statistik. Sedangkan teknik-teknik yang lain tuh nggak ada. Dan yang ketiga adalah ergonomi. Jadi karena juga kita sendiri yang sifatnya adalah teknik industri yang mirip-mirip sama jurusan K3 ya, keselamatan kerja. Karena kita tahu dari aspek ergonomi itu sendiri. Jadi sebenarnya requirement yang dibutuhin sama perusahaan apa sih untuk teknik industri? Itu tadi, sama PPIC. Jadi konsepnya adalah, teknik industri itu adalah teknik industri yang PPIC, line balancing, cycle time, ergonomik, dan juga, apa tadi saya bilang lupa, statistik. Ya, kalau teknik industri sih konsepnya itu ya. Dan satu lagi, S1 itu kerjanya berpikir, menganalisa, bukan mengerjakan pekerjaan anak SMA. Gitu sih. Jadi kita butuh banyak ide dari teman-teman, kita butuh banyak masukan, kita butuh teman-teman untuk speak up apa yang kalian tahu, dan kita juga butuh teman-teman untuk mengeluarkan ide-ide out of the box-nya. Gitu sih.
Oh iya, ini ada lagi yang nanya kemarin, lama waktu untuk merakit satu mobil itu tuh sampai berapa lama kalau misalkan ini kalau di perusahaan Gisti? Tergantung cycle time-nya sih. Kalau di BMW karena memang volumenya nggak sebesar perusahaan lain kayak Honda, Daihatsu, atau Toyota yang memang setiap posnya mungkin hitungannya adalah kurang dari 1 menit atau sekitar 50 detik karena jumlah produksinya banyak banget. Nah, kalau di BMW itu satu stasiunnya sekitar 30 menit, kita 1 tahun sekitar 3.500 unit. Jadi kalau untuk kita punya 50 station, jadi tinggal dihitung aja, kalau misal satu posnya 30 menit, 50 station berarti berapa jam? 1.500 jam. Kayak gitu sih. Kebetulan kemarin saya baru ngasih materi ke anak-anak line balancing gitu ya. Jadi berarti kalian ini yang hadir di sini sudah mengerti bahwa itu memang benar-benar terpakai gitu kan. Ya. Jadi line balancing karena kita kemarin saya ngasih contoh soalnya cuman ada 3 station, tapi ternyata di real life bisa tadi bilang ada 50 station. Kita bisa membayangkan kalau menghitung kayak gimana kita nge-balancing antara workstation satu dengan workstation yang lainnya. Oke. Terus kemudian kalau misalkan dari kan tadi bilang kalau misalnya kita masuk ke perusahaan pasti kita akan di training terlebih dahulu gitu ya. Karena mereka pasti ingin menyesuaikan kompetensi gitu kan, kompetensi orang ini bisa nggak sih taruh di sini gitu kan, orang ini sebenarnya cocoknya taruh di mana gitu kan. Nah berarti kalau misalkan dari soft skill kita perlunya orang yang bagaimana gitu. Kalau di perusahaan kita perlu orang yang selalu ingin tahu kah, atau orang yang sebenarnya tangguh atau ditaruh di mana-mana, itu kita bisa tadi ya fleksibel gitu ya, kita passionnya nanti aja lah gitu kan. Terus juga karena tadi teknik industri itu kita sebenarnya ini saya tidak tahu ini kelemahan kita atau justru ini adalah kelebihan kita. Saya sering dibilang juga kalau nggak jurusan gado-gado, aku ini teknik industri master of none gitu ya kan, karena kita memang master of none gitu kan. Betul. Ya, karena kita mempelajari banyak hal tapi kita nggak deeply gitu kan. Tapi sebenarnya itu keuntungan dari teknik industri atau justru malah kerugian dari kita sih? Oke. Pertama, teknik industri itu dulu ya. Benar emang kadang juga ada yang bilang bahwa kita adalah master of none karena kita nggak punya specific thing yang harus kita banggakan kayak gitu sih. Karena kita belajar cuma setengah semua. Tapi karena kita kerjanya, dan ini adalah yang baru aku rasain saat di tempat kerja bahwa itu adalah kelebihan dari teknik industri. Karena teknik industri adalah concepting, designing, dan concepting, dan decision maker. Jadi kita cuma perlu general information-nya aja tanpa perlu tahu deeper-nya kayak gimana, tapi kita bisa ngasih tahu info. Itulah keunggulannya teknik industri. Jadi nggak semua aspek teknik itu harus diselesaikan dengan benar-benar teknik dan ilmu fisika dan lain-lain kayak teknik mesin atau ilmu electricity dan lain-lain itu kayak teknik elektro, enggak. Karena kita diajarin gimana cara memanage suatu permasalahan, gimana cara memanage suatu keadaan, suatu kondisi. Itu adalah keunggulan dari teknik industri. Makanya sekali lagi aku bilang teknik industri itu adalah think tank. Jadi tanknya untuk berpikir. Jadi semua itu sebenarnya ada di kita. Dan ide-ide improvement itu harusnya dari kita. Kita yang ngasih ide, kita yang nge-raise up ide, tapi belum tentu kita yang memecahkan. Karena kita punya teknik-teknik yang lain yang punya spesifikasi tersendiri yang bisa mecahin masalah kita. Gitu sih. Terus, tadi pertanyaan lainnya apa Bu Kris? Lupa. Soft skill. Soft skill. Oke. Soft skill. Kita nggak peduli orang introvert atau extrovert karena introvert sama extrovert itu sebenarnya dibuat oleh diri kita sendiri. Itu hanya halusinasi teman-teman aja kalau merasa, oh saya introvert, oh saya extrovert. Enggak. Itu halusinasi teman-teman aja. Yang kita butuhin adalah orang yang mau tahu, orang yang peduli, orang yang mau belajar, dan belajar dengan cepat, dan orang yang tidak pemilih. Tough. Oh kamu shift malam, ya oke. Kamu shift pagi, ya. Kamu ini, kamu itu, kamu ini, kamu itu. Karena orang yang tahu semuanya adalah orang yang paling
dipedulikan oleh perusahaan. Orang yang tahu semuanya adalah orang yang benar-benar mau tahu dan bisa memecahkan permasalahan orang, kayak gitu sih. Jadi yang kita butuhin, oke gini, IPK itu penting, tapi untuk aspek administrasi, ini yang saya harus bilang. IPK kalian tinggi, ya betul. Itu bisa masuk ke dalam tahap administrasi manapun. Dan bisa menjadi salah satu aspek dari ribuan aspek lainnya. Jadi kalau IPK kalian bagus, ya kalian pas di satu aspek. Tapi aspek lainnya adalah diri kalian masing-masing. Jadi gimana kalian menyampaikan, seterbuka apa kalian, se-open minded apa kalian, terus teman-teman mau belajar kayak gimana, mau nggak sih belajar sesuatu yang baru, mau nggak sih ditempatin di suatu tempat yang memang belum pernah kalian dapetin, sama konsisten dan komitmen sama apa yang kalian jalanin, gitu sih. Satu lagi, bahasa itu penting. Jadi sekali lagi, kalau misal teman-teman harus pastikan bahasa itu sangat-sangat penting. Jadi seenggaknya kuasain satu bahasa and it can help you anything. Oke, terima kasih Gisti untuk wonderful insight-nya. Bisa minta tolong di end screen ya, saya mau masuk ke sesi foto bersama. Oke. Sebentar. Oke, sebentar, ini masih layar pertama ya. 1, 2, 3. Bentar. Kemudian ada 3 layar. Sekarang layar kedua, 1, 2, 3. Ajeng sangat pose sekali. Oke, yang terakhir layar ketiga. 1, 2, 3. Oke. Wah, kuliah zaman sekarang enak ya di rumah. Iya, anak lewat di rumah, tapi mungkin mereka bosan juga karena tidak bertemu dengan teman-temannya. Support sistemnya beda. Mungkin ada yang nggak bisa ketemu gebetannya, nggak bisa ketemu pacarnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah join. Semoga bisa menambah ilmunya ya untuk dikaitkan ke dunia kerja nantinya. Terima kasih Gisti sudah meluangkan waktunya. Saya rasa sampai sini dulu acaranya. Selamat pagi, have a nice day all. See you di pertemuan selanjutnya dengan saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Sukses semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.